Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang sama-sama kita hormati Bapak narasumber, Bapak Dr. Kasmudi SPDMM, CRP dari Kota Madinah Balikpapan, Kalimantan Timur. Yang saya hormati rekan-rekan peserta BIMTEK PTK PTS Kabupaten Balangan tahun 2020. Puji syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dalam kesempatan pagi hari ini, yakni hari Kamis tanggal 19 November 2020, kembali kita bisa melaksanakan kegiatan BIMTEK PTK PTS Kabupaten Balangan tahun 2020 lanjutan secara virtual atau online, yang mana agenda kita pada hari ini yaitu menulis siklus PTK atau PTS atau membuat laporannya. Okay. Kedua kalinya salawat beserta salam mari sama-sama kita aturkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketiga kalinya di sini saya selaku moderator sekaligus penyelenggara daripada kegiatan ini mengucapkan selamat bergabung, selamat datang di room meeting kita atau ruang online ini, yaitu pada layanan Google Meet yang memfasilitasi kita pada pertemuan pagi ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, sedikit saya beri tanggapan tentang pendahuluan yang disampaikan oleh Bapak Kasmudi tadi mengenai kegiatan kita ini. Ada beberapa bulan yang lewat sudah kami konsultasikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan, yaitu pada Kasih Ketenagaan Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan, yaitu Bapak Reja Pahdina SPD MM, yang mana beliau menanggapi mengenai kegiatan kita ini. Insya Allah kegiatan kita ini diberi nilai atau semacam bonus sertifikat kalau sudah selesai. Itu adalah senilai 2 angka kredit, yang mana jumlah jamnya itu di atas 80 jam, minimal 81 jam. Okay. Kalau kita hitung-hitung memang lebih, tapi ya minimal untuk memotivasi bagi peserta semua. Okay. Jadi nilainya itu 2 sertifikat yang nilainya minimal 30 jam. 30 JP. Jadi 2 kali itu, jadi kita dapat insya Allah minimal 81 JP. Kemudian juga mengenai seminar tadi sudah juga kami diskusikan terhadap Dinas Pendidikan, dan Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan juga mengapresiasi ataupun semacam memberi kelonggaran bagi kita, khususnya di peserta diklat atau BIMTEK PTK PTS Kabupaten Balangan tahun 2020 ini, yang mana di sini kita dibimbing kemudian dilatih oleh narasumber atau tim yang sudah diakui profesionalnya. Kemudian lagi Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan juga, seandainya nanti pada seminar itu hanya peserta dan tim narasumber yang mengadakan, Dinas Pendidikan sudah dan tim penilai angka kredit Kabupaten Balangan khususnya menyetujui atau meng-ACC apapun itu hasil daripada seminar PTK PTS Kabupaten Balangan ini.
Nah, itu sekedar gambaran atau bayangan mengenai kedepannya mengenai pelaksanaan BEMTEK PTS kita ini. Yang pertama tadi ulangi, akan diberi bonus atau sertifikat minimal 81 GP atau senilai dengan 2 angka kredit. Yang kedua, untuk seminar, seandainya kita, ini yang perlu saya sampaikan juga, bahwa sampai saat ini yang masih bertahan ada 14 peserta terdiri atas 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Balangan dan Kabupaten Banjar. Kabupaten Banjar ada 1 orang, yaitu Ibu Taibah dari MTS atau Sanawiyah, dan sisanya adalah dari Kabupaten Balangan. Dari peserta yang mendaftar kemarin ada 18 peserta, 4 orang yang mengundurkan diri dengan berbagai alasan, ada kesibukan dan lain sebagainya. Jadi kita maklumi saja. Alhamdulillah masih tersisa di atas 75% dari peserta awal. Ya, nggih, alhamdulillah. Yang mana target kami kemarin hanya menyampaikan kepada Dinas Pendidikan, targetnya adalah sekitar 60-70% saja. Jadi alhamdulillah masih bisa tercapai 75% lebih. Ya baik, itu sekedar gambaran dan semacam paparan kami selaku panitia atau penyelenggara sekaligus mewakili Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan. Baiklah, langsung saja sebelum kita memasuki materi, marilah kita sama-sama membuka kegiatan kita pada pagi hari ini dengan memanjatkan doa bagi yang muslim, langsung ulun pimpin. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanirrahim. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi wasallam ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa amalan salihan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, semoga kegiatan kita pada hari ini berjalan dengan lancar dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua bisa menyelesaikan kegiatan ini sampai laporan, bahkan sampai mengikuti seminar. Amin. Baiklah, kita masuki acara inti, yaitu paparan materi atau penyampaian materi oleh narasumber, yaitu Bapak Dr. Kasmudi, SPDMM, SRP. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik Mas Budi, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Mari kita bersama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Dengan kita bersyukur, Aulia. Anak sidin. Kayak kami itu bisa juga kadang-kadang boleh. Katanya ulun mati dan mikrofon kita kada masuk. Baik Bapak Ibu, baterainya drop. Kita lanjut. Dengan kita bersyukur, syukur yang nyata adalah mari kita berbuat kebaikan pada pagi hari ini. Dengan kita bersama-sama berkumpul di ruangan ini, di ruangan virtual ini, maka kita
kita dapat melakukan silaturahmi, kita bisa melakukan sharing berkaitan dengan apa saja yang Bapak Ibu tulis nanti, terutama di bab 4 dan bab 5 beserta lampirannya. Fokus kita pertemuan pada pagi hari ini adalah kita akan membahas bagaimana kita menyusun laporan yang standar, yang secara keilmuan, metodologi, penelitian itu bisa diakui. Bapak yang saya hormati, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian, dan saya ucapkan selamat Bapak Ibu. Ini adalah bagian daripada kompetisi, dan Bapak Ibu adalah para calon-calon pemenang di antara 18, sekarang tinggal 14 orang. Untuk kepala sekolahnya cuma satu saja, Pak Amrul, sepertinya Pak Amrul ya. Saya ucapkan selamat buat Pak Amrul. Pak Amrul bertahan, tahan banting, tahan goncangan, tahan macam-macam lah. Nah, ini memang butuh mental kita. Ilmunya PTK yang sulit, tapi yang sulit adalah menjinakkan ego kita berkaitan dengan kemalasan. Saya juga menghadapi hal yang sama ya Mas Budi dan teman-teman. Untuk Kaltim itu banyak 20 berapa, itu sampai sekarang itu kelihatan berjajaran tewas di jalan, kira-kira begitu. Soalannya bukan ini sulit, tapi mereka yang tidak fokus antara pekerjaan rumah, pekerjaan kantor, pekerjaan macam-macam, itu mereka tidak luangkan waktu sebagian secara rutin, sehingga mereka alasannya adalah saya sangat repot ya. Semua manusia repot kan begitu ya. Jadi kalau kita semua mengatakan repot, semuanya repot, karena di antara orang-orang yang repot dan mampu mengisi kerepotannya itu dengan menulis berkarya, itulah kata mantan Menteri Pendidikan kita, yaitu Anies Baswedan, adalah guru yang mulia, adalah guru yang dikenal karya-karyanya. Saya ngajak Bapak Ibu untuk satu hal itu tadi, gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu memang mau mulia, mari kita menulis, kira-kira seperti itu. Bapak Ibu yang saya hormati, karena ini hari kerja Bapak Ibu, saya akan meluangkan waktu kurang lebih sekitar maksimal 1 jam lebih sedikit, tidak apa-apa. Yang penting pertama, tujuan baik kita itu jangan sampai nanti menjadi saya hati-hati, jangan sampai menjadi orang lain itu kok jam kerja digunakan untuk ini dan itu dan sebagainya. Itu banyak orang yang berpikiran miring seperti itu biasanya. Oke. Mas Budi, bisa dibantu nggak bisa ditayangkan semua teman-teman supaya bisa lihat? Ya, tunggu sebentar Bapak. Oke. Sambil Bapak terusin dulu komentar atau paparan. Baik. Ya. Banyak peraturan kalau bisa mindah-mindah ini kan jadi. Baik sekalian, untuk bab 4 itu, yang pertama Bapak Ibu ini yang PTK yang biasanya juga tidak keluar sini. Tidak nak keluar lah. Kenapa gangguan nih? Erna kuliah farma itu juga. Kan anak ulang banget deh. Lihat ha.
Habis dah sama anak lo terakhir malam. Yang Senin kan malam minggu. Ya, habis setiap tahun udah ini harus kan sama abah. Kan udah undangan dulu tahun ya. Kita udah abah nolak dikit malam minggu tak diberikan angga. Salah pada lupa tuh langsung sore ya. Kami merasa kebuaran kita kan kami sore saja ini. Jadi enak berangkat dia enak. Sekolahan juga. Malah aja dia masih tugas. Adik orang tuh di rumah. Ini kan ide tahun ini juga. Bu, iya. Kami sudah siap ya. Kami tidak perlu kayak ingat tadi dia hari ini tugas. Kami ya. Kita langsung aja dia ini. Yang kita ada sinyal kan jadi ada pas lagi juga yang berjalan. Nah, seperti itu. Waalaikumsalam Bapak Ibu sekalian. Ya, waalaikumsalam Bapak. Ya, baik. Saya lanjutkan. Mohon maaf. Baterai saya drop. Baik. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, di bab 4, yang pertama yang perlu saya tekankan adalah menuliskan tentang kondisi umum tempat penelitian. Kondisi umum tempat penelitian. Untuk mengisi kondisi umum tempat penelitian, saya bedakan menjadi dua hal. Yang pertama, untuk teman-teman yang menyusun PTK, yaitu dari dulu. Nah, yang dituliskan adalah Bapak Ibu bercerita tentang sedikit sejarah tentang sekolah itu. Jadi sekolah didirikan pada tahun berapa, dengan SK nomor berapa, kepala sekolahnya yang pertama siapa, dan sampai sekarang ini kepala sekolah yang keberapa. Bentuknya jangan dibuat tabel, tapi dibuat dalam bentuk narasi deskriptif, ya. Jadi kalau berkaitan dengan PTK berarti menulis tentang sekolah, boleh sedikit berkaitan dengan visi dan misi sekolah, lalu program sekolah berkaitan dengan peningkatan mutu pembelajaran, ya, berkaitan dengan mutu pembelajaran. Kemudian Bapak dan Ibu merujuk kepada tingkatan kelas. Fokus tingkatan kelas adalah kelas di mana Bapak Ibu gunakan sebagai objek penelitian PTK. Jadi itu Bapak Ibu berkaitan dengan kondisi umum tempat penelitian. Lalu Bapak Ibu sekalian, di bab 3 juga sudah ada berkaitan dengan alamat bab 3 juga sudah berkaitan dengan
itu saya kira bisa saja dituliskan kembali di bab 4, tidak apa-apa. Nah, pertanyaannya, berapa banyak Bapak dan Ibu sekalian halaman untuk menuliskan ini? Saya kira tidak usah banyak-banyak, maksimal hanya setengah halaman saja, maksimal. Karena ini sebagian sudah ditulis di bab 3. Ya, baik ya Bapak Ibu sekalian, itu berkaitan dengan yang pertama, yaitu di kondisi umum tempat penelitian. Nah, itu kelompok PTK. Sekarang yang untuk kelompok PTS, diawali dengan sejarah sekolah, kemudian sampai dengan sekarang, kemudian yang ditonjolkan kalau kepala sekolah yang menulis PTK tidak hanya berkaitan dengan jumlah murid, tetapi dengan jumlah guru. Termasuk sedikit ditambahkan prestasi sekolah berkaitan dengan mutu pembelajaran, berkaitan dengan peningkatan mutu pembelajaran. Ini Bapak Ibu bisa cantumkan. Ini khususnya untuk Pak Amrul. Untuk Pak Amrul ya, yang menulis PTK. Jadi tulis sejarahnya, kemudian tulis keadaan muridnya, tulis keadaan gurunya. Sedikit ceritakan Pak Amrul untuk guru-guru saat ini berkaitan dengan kemampuan dasar menggunakan pembelajaran jarak jauh. Itu menurut Pak Amrul bagaimana deskripsinya secara singkat saja, paling banyak 1 alinea. Jadi itu sebagai pengantar sekaligus juga sebagai memberi informasi kepada publik bahwa tulisan kita itu adalah basisnya berasal dari sekolah di mana tempat kita bekerja. Baik, jadi itu saya kira untuk slide pertama sudah selesai. Kita masuk di slide berikutnya. Nah, sekarang apa yang harus kita tulis dari data hasil penelitian siklus? Nah, itu yang B. Kalau tadi yang pertama, sekarang yang B, yaitu penulisan data siklus PTK. Kalau Pak Amrul berarti judulnya diubah, ya, penulisan data siklus PTS. Itu bedanya. Nah, kita mulai di penulisan data siklus ini. Yang pertama Bapak Ibu, di perencanaan yang Bapak Ibu tuliskan ada di bab 3, garis besarnya apa yang Bapak Ibu lakukan. Jadi di sini di perencanaan bedanya apa dengan apa yang kita tulis di bab 3. Ini adalah perencanaan yang real kita laksanakan. Jadi kalau kita buat dalam bentuk tabel misalnya, nanti di perencanaan, di proposal itu garis besarnya isinya apa, lalu perencanaan yang dilaksanakan dalam penelitian tindakan kelas itu apa saja. Jadi kalau misalnya sama, hasilnya sama, tidak perlu dibuat dalam bentuk tabel. Karena kalau sudah sama, tapi kalau terjadi perbedaan, bisa saja dideskripsikan. Jadi dalam perencanaan di bab 3 meliputi 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Sedangkan yang dilaksanakan di dalam pelaksanaan PTK adalah terdiri dari 1, 2, 3, 4 dan sebagainya. Lebih bagus yang dilaksanakan di penulisan siklus penelitian ini di PTK. Yang kedua, di pelaksanaan. Kegiatan pelaksanaan dalam penelitian PTK ini adalah Bapak Ibu sekalian merujuk kepada RPP.
Nah, jadi kalau tadi di perencanaan lebih luas, misalnya membuat instrumen, misalnya gitu ya. Maka di pelaksanaan instrumen ya melaksanakan instrumen. Ya. Kemudian kalau di perencanaan berisi tentang membuat RPP, maka di pelaksanaan adalah melaksanakan RPP. Nah, itu. Nah, dalam melaksanakan RPP, Bapak Ibu sekalian, itu kita bagi menjadi 3 bagian itu secara umum seperti itu. Yang pertama tentang pendahuluan. Kegiatan pendahuluan itu apa? Nah, ini akan diskusinya menarik karena sekarang ada RPP 1 lembar. 1 lembar RPP itu isinya tentang tujuan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi. Nah, sekarang pendahuluannya itu ada di mana? Halo Bapak Ibu? Baik. Bisa dilanjut Bapak Ibu ya? Ya, silakan Bapak. Baik, saya lanjutkan. Berikutnya, tadi yang ketiga adalah tentang pengamatan. Nah, pengamatan ini di bab 3 juga ada pengamatan. Tapi pengamatan di bab 3 itu merupakan kegiatan yang kita rencanakan. Sedangkan pengamatan yang ada di bab 4 adalah pelaksanaan pengamatan itu lebih ke arah pada deskriptif. Apa saja yang Bapak Ibu harus tulis? Yang pertama, pengamatan itu dilaksanakan di siklus 1 kapan? Jadi tuliskan tanggalnya Bapak Ibu, kata-kata kuncinya. Kemudian setelah itu di dalam langkah-langkah pengamatan itu melibatkan siapa saja. Ya, tulis secara singkat namanya. Tulis secara singkat namanya, beserta gelarnya dan unit kerjanya. Kemudian pada saat melakukan pengamatan, apa peran si pengamat atau observer itu dalam mengamati siklusnya Bapak Ibu sekalian. Jadi ini khusus untuk PTK ya Pak Amrul, nanti untuk PTS saya Pak khusus. Ya, setelah ini. Lalu berikutnya di pengamatan Bapak Ibu yang dilakukan oleh observer itu meliputi tentang rujukan yang ada di RPP. Kalau tadi di RPP-nya ada pendahuluan, maka kesimpulan di pendahuluan itu apa? Lalu kesimpulan di kegiatan inti apa? Dan kesimpulan di kegiatan penutup itu apa? Atau sekarang di lembar RPP 1 lembar itu kalau sampai kepada evaluasi itu garis besar intinya apa? Nah, itu ya Bapak Ibu. Nah, di pengamatan ini saya sarankan Bapak Ibu lebih bagus menggunakan bentuknya grafik atau bentuknya tabel. Salah satu di antara itu Bapak Ibu silakan dipilih. Jadi jangan menampilkan data ganda antara tabel dengan grafik itu sama. Jadi pilih salah satu. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, di kegiatan pengamatan ini ya tidak perlu dikomentari Bapak Ibu, tapi jangan lupa Bapak Ibu tulis sumbernya. Ya, sumbernya dari mana? Misalnya untuk PTK, misalnya data peningkatan dari minat. Nah, siklus 1 sumbernya dari siapa? Jadi data siklus 1 titik 2 biasanya gitu ya. Sumber peneliti tahun 2020. Nah, itu misalnya seperti itu.
Nah, Bapak Ibu, inti dalam pengamatan ini adalah menyimpulkan bahwa apa saja poin-poin yang dilaksanakan di kegiatan perencanaan dan apa saja yang bisa dilaksanakan di kegiatan pelaksanaan. Jadi intinya itu. Nah, apa saja yang ditemukan dari kegiatan pelaksanaan itu, ya, yang dirasa penting dan harus diperbaiki untuk merencanakan di perencanaan siklus berikutnya. Jadi itu garis besarnya ya Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan pengamatan. Lalu refleksi Bapak Ibu. Refleksi yang saya katakan tadi adalah sudah masuk di refleksi, artinya kegiatan refleksi bagian daripada hasil pengamatan yang intinya hanya dua. Apa yang sudah dilaksanakan, seberapa besar peningkatannya, lalu apa yang belum ditingkatkan atau yang belum bisa dilaksanakan, apa yang belum dilaksanakan, kemudian seberapa besar berdasarkan instrumen yang ada itu dapat ya menjadi catatan kita yang harus dilaksanakan pada siklus berikutnya. Ya, itu berkaitan dengan refleksi untuk PTK. Untuk siklus 1 maupun siklus 2. Sekarang saya masuk di PTS khusus untuk Pak Amrul. Ya, di perencanaan saya kira mengacu kepada Bapak Amrul. Oke, satu. Yang kedua, di pelaksanaan Pak Amrul, apa saja yang sudah dilaksanakan di kegiatan pada saat Bapak Ibu, Bapak Amrul melaksanakan PTS. Misalnya kegiatan perencanaan menyusun program supervisi misalnya. Dan di dalam kegiatan pelaksanaan adalah melaksanakan upaya peningkatan itu berkaitan dengan apa yang ditingkatkan untuk guru. Itu ya Pak Amrul. Nah, dengan demikian nanti di pengamatannya, di kegiatan pengamatan, yang pertama akan melihat instrumen langkah-langkah yang dilaksanakan peneliti, yaitu dalam hal ini Pak Amrul, yang dilaksanakan itu rencananya apa, kemudian yang dilaksanakan apa, sehingga direfleksi akan menghasilkan berapa poin yang sudah bisa dilaksanakan dan berapa poin yang tidak bisa dilaksanakan. Nah, mengapa hal itu terjadi? Nah, itu diberikan argumentasi. Nah, ya, jadi misalnya hambatan-hambatan teknis, misalnya berkaitan dengan kegiatan pendampingan Pak Amrul kepada guru-guru, itu misalnya apa? Nah, itu nanti bisa dituliskan sebagai kesimpulan dari refleksi PTS di siklus 1. Berikutnya kita masuk nanti di siklus 2, baik PTK maupun PTS, langkah-langkahnya sama. Yang dituliskan juga sama. Yang membedakan adalah konten datanya. Ya. Nah, konten data itu pada laporan PTK hanya menggambarkan tingkatannya saja. Artinya pada saat Bapak Ibu menulis siklus 1, misalnya di tabel 1, maka Bapak Ibu menulis perkembangan siklus kedua ada di tabel yang kedua. Dan ketika Bapak Ibu menuliskan siklus 1 maupun siklus 2, pastikan bahwa siklus 1 lebih rendah daripada siklus yang kedua.
Siklus 2 lebih tinggi, Bapak Ibu, untuk memastikan bahwa judul kita yang didahului dengan kata peningkatan atau meningkatkan, maka di sini bisa kita buktikan dalam bentuk sajian data. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi itu ya, baik untuk PTK maupun PTS. Lanjut, Mas Budi. Nah, berikutnya untuk tampilan ini bisa dibaca bahwa tampilan lebih bagus menggunakan grafik atau tabel. Ya, dibuat secara optimal. Optimal itu begini. Satu halaman itu tidak boleh menampilkan seluruh tabel. Tabel hanya maksimal bisa digunakan secara estetika, yaitu sepertiga halaman saja maksimal. Kalau lebih dari itu, maka sebaiknya tabel ditulis saja terlampir. Nah, kalau begitu, berarti penulisan di laporan data hasil siklus itu bisa saja berbentuk deskripsi, selanjutnya nanti lampiran siklus terlampir. Ini ya Bapak Ibu ya. Baik, lanjut Mas Budi. Nah, ini sudah Bapak Ibu perhatikan apa saja yang harus ditulis di bagian data atau display data itu. Di display data Bapak Ibu yang harus dicantumkan adalah urutan yang ada di tujuan penelitian. Kalau tujuan penelitian ada 2 atau 3, maka tulis lebih dulu bunyi yang ada di tujuan penelitian itu ditaruh di display data secara berurutan. Tapi Bapak Ibu jangan menampilkan misalnya tujuan 1 untuk meningkatkan minat belajar misalnya begitu. Yang kita tulis hanya apa? Minat belajar. Nah, itu ya. Jadi dalam hal minat belajar apa? Kalau Pak Amrul berkaitan dengan PTS yang ingin ditingkatkan berdasarkan tujuan penelitian 1 apa? Maka kata kuncinya itulah yang dicantumkan di situ. Ya, jadi jangan panjangnya bunyi yang ada di tujuan penelitian, tetapi kata kunci yang ada di tujuan penelitian itu yang kita tulis di display data. Nah, ini Bapak Ibu. Kemudian display data bentuknya kembali lagi boleh berbentuk grafik, boleh juga berbentuk tabel, boleh juga berbentuk deskripsi. Yang baik adalah, yang mudah ditonton adalah oleh pembaca, itu bentuknya tabel maupun grafik. Syukur kalau bentuknya grafik, grafiknya yang jelas, warnanya jelas, tidak rumit. Nah, jadi itu. Baik, Bapak Ibu. Lanjut, Bapak Ibu. Nah, berikutnya Bapak Ibu, kalau tadi display data, sekarang temuan hasil penelitian. Nah, temuan hasil penelitian itu Bapak Ibu menghasilkan atau menampilkan tentang hasil-hasil yang sistematis dan bersifat datanya data matang. Ini Bapak Ibu kita bawahi. Yang ditulis di display data itu bukan data mentah, tetapi data yang sudah siap saji. Contoh data siap saji itu apa? Contoh misalnya tadi grafik, tabel, atau kesimpulan dalam bentuk deskripsi. Itu Bapak Ibu. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, ini bersama dengan yang tadi sudah saya sampaikan. Kemudian yang penting Bapak Ibu, hindari adanya pengulangan informasi yang sudah diilustrasikan di tahapan-tahapan di atas. Artinya
Bapak Ibu kalau sudah menampilkan siklus 1 sudah dalam bentuk tabel, nggak usah diberi komentar-komentar di situ. Pokoknya ya, nanti komentar itu akan kita perdalam, akan kita explore, yaitu di pembahasan. Oke, ini ya Bapak Ibu, rujukannya Budi Haryanto 2011. Lanjut Bapak Ibu. Oke, kemudian Bapak Ibu, ini tadi yang sudah saya sampaikan, dari hasil data itu tidak hanya cuma data berkaitan dengan misalnya hasil tes, tetapi data yang simultan yang berasal dari berbagai kegiatan pada saat Bapak Ibu melaksanakan pengambilan data siklus, ya, baik siklus 1 maupun di siklus yang kedua. Jadi termasuk di sini di dalamnya adalah penilaian sikap dan penilaian keterampilan. Sehingga Bapak Ibu di dalam penelitian ini Bapak Ibu bisa menampilkan data yang ada apa? Data yang ada itu apa? Data yang ada misalnya minat. Nah, berarti itu sikap. Tetapi selain Bapak Ibu melaksanakan minat, nah pada saat Bapak Ibu melaksanakan evaluasi ditampilkan saja, tetapi data utamanya yang berasal dari sesuai dengan judul itu tetap dimuat, kemudian data yang lain itu adalah bersifat data pendukung. Jadi itu ya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu dalam display data, khususnya data dari laporan PTK maupun PTS, menganut prinsip efektivitas, yaitu pembelajaran menurut peserta didik apa, pembelajaran menurut Bapak Ibu guru itu apa. Kalau Pak Amrus PTS, efektivitas dari model pendampingan misalnya, model pendampingan itu apa seharusnya, kemudian yang bisa dicapai apa. Nah, perbandingan antara apa yang direncanakan dengan apa yang kita dilaksanakan itu adalah temuan. Dengan demikian, kadar yang kita tulis itu merupakan sistemik dari semua langkah yang berasal dari bab 1, bab 2, bab 3, dan kita tampilkan di bab 4. Lanjut lagi. Ya, ini secara garis besar tadi sudah saya sampaikan. Ini berkaitan dengan langkah-langkah atau 4 langkah dalam siklus yang sudah saya bahas di depan tadi. Lanjut. Baik, sambil menunggu Bapak-Ibu sekalian, kita masuk yang di bab 4 kedua, yaitu tentang pembahasan. Nah, pembahasan itu Bapak Ibu ada beberapa step atau langkah. Langkah yang pertama adalah Bapak Ibu membahas tentang bab 1. Ya. Bapak Ibu membahas tentang bab 1. Ya. Maksud saya Bapak Ibu membahas tentang siklus 1. Nah, siklus 1 itu ya, kesimpulan capaiannya apa menurut refleksi? Baik Bapak Ibu, masih dengar suara saya Bapak Ibu?
Halo Pak Budi? Masih Pak. Baik, ya. Kita lanjut. Baik Bapak Ibu sekalian, dari pembahasan di siklus 1 bersumber dari refleksi dari siklus 1. Tadi refleksi bersumber dari hasil pengamatan yang membandingkan antara perencanaan dengan pelaksanaan. Apa saja yang sudah bisa dilaksanakan, apa saja yang belum dapat dilaksanakan. Nah, tugas di pembahasan adalah menjawab mengapa itu. Nah, mengapa itu direfleksi kok seperti itu. Oke, itu poin penting. Lalu Bapak Ibu jangan lupa tambahkan sumber yang berasal dari hasil penelitian orang yang kita rujuk di bab 2, yaitu penelitian relevan. Pilih di antara 5 jurnal yang ada di bab 2, menurut Bapak Ibu, yang paling cocok untuk membantu mengupas dari hasil siklus 1 atau nanti siklus 2 itu tulisan jurnalnya punya siapa. Nah, jangan lupa Bapak Ibu, setiap kita mencantumkan karya orang, maka pastikan kita tulis di daftar pustaka kita. Karena ini menjadi legitimasi kita untuk memastikan bahwa tulisan kita merujuk kepada referensi yang benar, tetapi kita tidak melakukan tindakan melanggar hukum yang disebut dengan plagiasi. Bapak Ibu yang saya hormati, sedikit saya garis bawahi. Jadi di bab 4 itu adalah kegiatan inti dari segala proses dengan penulisan PTK maupun PTS. Maka dari itu Bapak Ibu, pastikan data yang Bapak Ibu tulis benar-benar data punya Bapak Ibu. Jangan datanya punya orang, kemudian diganti, kemudian Bapak Ibu memberi nama bahwa itu sumbernya Bapak Ibu. Ini sudah pelanggaran Bapak Ibu. Nah, jadi itu pelanggarannya paling berat. Pelanggaran paling berat itu diantaranya ini. Kalau pelanggaran referensi, itu pun tetap disebut dengan pelanggaran hukum, apalagi hasil penelitian orang lalu kita salin. Ini ya Bapak Ibu ya, perhatikan, mudah-mudahan di ruang Zoom, ruang virtual ini tidak ada yang melakukan hal demikian. Baik Bapak Ibu sekalian saya hormati, itu berkaitan dengan penulisan pembahasan khusus dari bab 4 dari sumber data siklus 1. Sekarang kita masuk yang kedua. Siklus yang kedua tentu menampilkan hasil yang lebih menarik dibanding dengan siklus 1. Bapak Ibu katakan di situ, berdasarkan hasil perbandingan data dari siklus 1 dan siklus 2 terjadi peningkatan. Peningkatannya berapa? Ya. Mengapa terjadi peningkatan sebesar itu? Jadi kata kuncinya Bapak Ibu menjawab mengapa. Mengapa itu terjadi? Kalau terjadi peningkatan sedikit, mengapa terjadi peningkatan sedikit? Maka Bapak Ibu akan mengungkapkan tentang bahwa proses terjadinya pengambilan data itu adanya beberapa hambatan, yaitu merujuk kembali lagi pada siklus refleksi siklus yang kedua. Itu apa? Kemudian Bapak Ibu, hal-hal berkaitan dengan itu penyebabnya apa? Jadi Bapak Ibu mengapa itu dijawab oleh 2 hal. Yang pertama, Bapak Ibu menuliskan penyebabnya. Yang kedua, Bapak Ibu menemukan tadi sebab ya. Yang kedua, menemukan pula berdasarkan referensi sumber lain yang berasal dari jurnal, mengapa hal itu tidak terjadi peningkatan yang
spektakuler. Jadi terjadinya peningkatan sedikit saja. Jadi mengapa itu Bapak Ibu bisa mengutip dari punya orang? Lalu timbul pertanyaan lagi, Pak, bolehkah saya juga mengutip dari berita terkini berkaitan dengan hal yang saya tulis itu? Asal sumbernya jelas, bukan opini, ada penulisnya, dan berasal dari koran atau jurnal yang legitimasi, maka silakan itu bisa ditulis. Ya, hal ini sebetulnya untuk membantu kepada para pembaca, terutama untuk para penulis PTK maupun PTS berikutnya, supaya tahu bahwa yang saya lakukan ini hanya bisa terjadi peningkatan seperti ini disebabkan karena ini. Hal ini juga merujuk kepada pandangan orang lain dari hasil penelitian orang lain yang berkaitan dengan hal yang sama. Jadi itu yang di bab 2. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, berkaitan dengan penulisan pembahasan bab 1 dan bab 2, menurut saya yang hasil terbaiknya adalah dalam bentuk kalimat-kalimat tadi, dicari kata kuncinya dan alur-alurnya, lalu terakhir Bapak Ibu akan menghasilkan apa yang disebut dengan flowchart hasil temuan penelitian. Inilah Bapak Ibu kata kunci yang bisa Bapak Ibu patenkan. Judul boleh sama, punya Pak Amrul, berkaitan dengan PTS di seluruh Indonesia banyak yang meniru, boleh sama. Tetapi ketika Bapak Amrul sudah menulis itu dalam bentuk simpulan yang dibuat dalam bentuk flowchart, lalu Pak Amrul nanti mempublish ke jurnal, maka hak patennya ada di Pak Amrul. Tetapi Pak, kalau Abdullah misalnya hanya menulis di laporan PTK, tidak dipublish ke jurnal, maka bisa jadi orang lain yang pertama mengungkap di jurnal, lalu dia yang berhak untuk menulis, mengusulkan maksud saya, untuk haki atas nama yang bersangkutan. Jadi ini Bapak Ibu penting. Jadi setelah selesai Bapak Ibu nanti menyusun laporan penelitian, sebetulnya masih ada lanjutan Bapak Ibu menggunakan PTK-nya atau PTS, Bapak Ibu bisa menggunakan jurnal. Bagaimana itu jurnal bisa ditampilkan? Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, jurnalnya kalau bisa jurnal yang sudah terakreditasi. Nah, khusus untuk jurnal terakreditasi di FKIP, kami sudah punya di antaranya ada 3-4 jurnal ya, yang sudah terakreditasi Sinta 4 ada 1, Sinta 5 ada 2, dan proses pengusulan akreditasi 1. Ya, jadi ini Bapak Ibu, ini nanti bisa digunakan untuk periode berikutnya setelah PTK ini selesai. Bapak yang saya hormati, jadi kesimpulan di bab 4 itu Bapak Ibu, baik PTS maupun PTK, dari alur-alur tadi, Bapak Ibu pastikan menghasilkan apa yang disebut dengan flowchart. Saya yakin Bapak Ibu sekalian, nah, ini mungkin Mas Epni pertanyaan kritis yang sering muncul disampaikan kepada saya, bedanya apa PTK kita, grup kita dengan grupnya orang lain yang selama ini kita lihat. Kita akan menghasilkan sebuah temuan dalam bentuk figur atau dalam bentuk gambar yang berasal dari langkah-langkah PTK maupun PTS yang kita cantumkan terakhir setelah kita melakukan pembahasan. Nah, ini memang tidak lazim, tapi sesungguhnya ini kata kunci. Bapak Ibu penulis PTK ini ketika nanti sudah jadi judul, sudah jadi laporan PTK, lalu dimasukkan jurnal. Setelah masukkan jurnal, Bapak Ibu silakan bisa ngurus haki namanya, ya, hak atas kekayaan intelektual. Itu Bapak Ibu kreditnya lebih besar daripada jurnal itu sendiri. Itu sampai kalau nggak 4 sampai 6 itu ya. Jadi Bapak Ibu untuk menghasilkan angka kredit yang besar, satu langkah secara simultan itu bisa kita hasilkan
Bapak Ibu, dari penulisan jurnal itu, terutama PTS Pak Amrul, itu juga bisa membukukan nanti dalam bentuk buku tentang hasil penelitian tindakan sekolah. Nah, ini bisa menjadi nanti kita bikin judul yang berbeda, tapi datanya dari itu. Dengan demikian, Pak Amrul punya satu laporan penelitian, yang kedua jurnal, yang ketiga haki, yang keempat dari buku. Nah, tapi kalau sudah jurnalnya dimatikan, maka buku dari PTS-nya Pak Amrul itu tidak bisa didaftarkan di haki. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah kata kunci yang belum banyak diketahui oleh teman-teman guru yang sudah jalan dan banyak dilakukan adalah untuk teman-teman dosen. Nah, saya menyampaikan ini bukan berarti omong kosong, karena saya juga sudah menuliskan dari tulisan-tulisan itu sudah terdaftar di Depkumham berkaitan dengan haki yang saya miliki. Misalnya buku PTK, buku PTK tentang cara mudah menulis PTK, itu sudah ada hakinya. Kemudian buku yang ada di di capture-nya WA saya, itu juga sudah saya daftarkan di haki. Dengan demikian, tulisan kita itu tidak bisa diklaim oleh orang lain secara hukum bahwa kita adalah sebagai pemiliknya. Baik, kita masuk yang berikutnya, Mas Budi, di bab 5. Nah, di bab 5 itu intinya ada dua hal. Ya. Yang pertama adalah tentang simpulan. Beda ya Bapak Ibu, kesimpulan dengan simpulan. Kalau kesimpulan bersifat ringkasan dari hal yang kita bahas di bab 4, baik dari siklus 1 maupun siklus 2, lalu kita tulis ringkasannya. Berarti kalau tulis ringkasannya, bisa jadi kata-kata yang berasal dari bab 4 persis bisa muncul sebagian besar di bab 5. Nah, tetapi yang saya maksud di sini adalah simpulan, bukan kesimpulan. Simpulan itu adalah apa yang ada di dalam isi pembahasan, kemudian Bapak dan Ibu sekalian menuliskan di simpulan dalam bentuk kalimat-kalimat kunci, kalimat-kalimat substansi yang ditulis berasal dari bab 4, lalu kita tulis di bab 5. Nah, cara menulisnya adalah Bapak Ibu, silakan urutkan berdasarkan rumusan masalah atau tujuan penelitian. Kata kuncinya itu tetap sama tadi. Jadi kalau Bapak Ibu rumusan masalahnya ada 3, maka simpulannya tentunya ada 3. Itu ya harus sinkron Bapak Ibu ya. Oke, itu mengenai simpulan. Jadi simpulan berbeda dengan kesimpulan Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, lanjut di yang kedua, saran-saran. Saran-saran yang pertama, saran itu dilakukan dengan cara bahasa yang singkat, padat, konstruktif, dan bersifat operasional. Jangan bertele-tele ketika Bapak Ibu menulis soal saran. Saran dibingkai berkaitan dengan judul penelitian Bapak Ibu. Jadi misalnya, Bapak Ibu berkaitan dengan menulis meningkatkan minat belajar, menulis bahasa Indonesia misalnya ya, untuk di SMP gitu ya. Maka Bapak Ibu sekalian, pada saat kita menulis saran-saran berkaitan substansi penulis itu apa? Misalnya soal literasi yang dilakukan di sekolah itu sebaiknya seperti apa supaya menunjang anak-anak meningkatkan menulis, misalnya begitu. Begitu juga Bapak Ibu yang menulis misalnya meningkatkan keterampilan membaca. Nah, membaca saat ini apa bedanya membaca antara yang di kelas dengan membaca ketika Bapak Ibu mengajarkan literasi?
ini juga harus diberikan masukan. Nah, ini yang relevan Bapak Ibu. Lalu berikutnya ini berkaitan dengan alat media. Alat media misalnya anak-anak misalnya ada banyak yang belum punya HP. Maka saran penulis bagaimana? Yang rasional. Misalnya agar sekolah membelikan HP. Ini kan tidak mungkin. Nah, walaupun itu saran baik, ya, tetapi saran konstruktifnya adalah apa? Misalnya anak-anak supaya yang tidak memiliki HP supaya berkumpul kepada teman-teman yang lain yang memiliki HP. Nah, substansinya ke dalam misalnya ketika anak yang memiliki HP dan menerima bantuan kuota dari pemerintah, maka bagaimana untuk anak-anak yang tidak memiliki itu? Nah, jadi itu ya hal yang penting Bapak Ibu berkaitan dengan saran-saran bersifat konstruktif dan saran itu bersifat linier. Jadi jangan menyarankan berkaitan dengan pembelajaran PJJ, tapi yang disarankan kepada kepala sekolah membangun WC. Ini sangat tidak relevan. Ini ngawur. Ya itu Bapak Ibu ya. Jadi dibingkai lebih dulu tujuan penelitian kita itu apa, kemudian hasilnya kita apa, yang kita bahas apa, yang kita simpulkan apa, baru muncullah saran-saran. Oke. Berikutnya Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita masuk di referensi. Pastikan Bapak Ibu ketika menulis referensi itu Bapak Ibu harus mencantumkan semua sumber yang berasal dari bab 1, bab 2, bab 3 maupun yang ditulis di bab 4. Nah, yang ditulis di bab 4 pastikan Bapak Ibu itu ada di bab 2. Ya, itu ada di bab 2. Nah, kemudian Bapak Ibu, semua yang ada ditulis tadi harus masuk di dalam daftar pustaka. Daftar pustaka itu saran saya, yang pertama, Bapak Ibu bisa kelompokkan dari kelompok buku. Bapak Ibu mengambil sumbernya dari buku apa saja, urut abjad. Lalu Bapak Ibu yang kedua, sumber dari jurnal, tulis apa saja. Sumber yang lain dari online tapi di luar buku maupun jurnal. Misalnya dari berita-berita koran misalnya. Silakan Bapak Ibu tulis sumbernya berikut dengan linknya, jangan lupa. Jadi itu ya. Jadi Bapak Ibu supaya lengkap pastikan Bapak Ibu ini ada pembelajaran yang lain lagi untuk menguji referensi itu. Kalau Bapak Ibu menggunakan reference yang ada di Word itu juga bisa, atau Bapak Ibu mau menggunakan Mendeley juga bisa, atau menggunakan cara-cara yang lain, misalnya aplikasi tentang plagiarism checker itu juga bisa. Apa bedanya? Kalau yang diakui secara internasional itu adalah Mendeley. Kemudian kalau yang plagiarism checker ini karena biasanya bersifat berkaitan dengan gratisan, maka jumlah kata yang bisa kita tulis, yang bisa kita saring itu juga terbatas. Jadi itu ya Bapak Ibu saran saya di di daftar pustaka. Lalu yang terakhir Bapak Ibu berkaitan dengan lampiran. Nah, berkaitan dengan lampiran, lanjut Mas Budi, saya menulis pertama, lampiran yang harus wajib minimal ada adalah RPP, kemudian instrumen pengamatan, kalau untuk PTK, instrumen pengamatan guru dan pengamatan siswa, yang seperti saya sampaikan itu. Lalu berikutnya, untuk PTS, yaitu instrumen pengamatan ketika Pak Amrul melakukan pendampingan. Itu, pengamatannya apa, tentang instrumennya apa, dimuat di situ. Kemudian, Pak Amrul tidak menggunakan PP, tapi Pak Amrul menggunakan program
program kepengawasan. Ya, jadi itu bagian masuknya ada di sana bentuknya. Kemudian Bapak Ibu, data kepemilikan alat komunikasi. Ini penting karena ini mengunci bahwa judul kita semua ini adalah berkaitan dengan PJJ. Nah, ciri PJJ itu apa? Berkaitan dengan alat komunikasi yang digunakan untuk kita melakukan pembelajaran, dan itu yang kita teliti. Nah, lalu berikutnya Bapak Ibu, ini berkaitan data penunjang. Data penunjang antara adalah misalnya ada surat izin. Kalau Mas Budi punya kepala sekolah, pastikan bahwa di lampiran proposalnya itu sudah ada surat persetujuan kepala sekolah. Kalau Pak Amrul berarti paling tidak dari pengawas pembina, ya, dari pengawas pembina nanti bisa ada capnya dan sebagainya, ada tanda tangannya. Itu untuk lampiran Bapak Ibu. Di samping itu Bapak Ibu, kalau ada persetujuan, maka ada nanti halaman pengesahan. Halaman pengesahan itu ada di halaman setelah cover. Ini Bapak Ibu. Jadi ini penting untuk melegitimasi bahwa proses-proses Bapak Ibu sekalian dalam menyusun PTK maupun menyusun PTS, ini semua pihak sudah memahami dan semua pihak sudah merestui sehingga tidak ada masalah. Lalu berikutnya jadwal kegiatan PTK dan PTS. Ini Mas Budi, saran saya, kegiatan ini juga diinkludkan pula dan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan bimbingan-bimbingan kita selama ini, termasuk webinar pada hari ini dan webinar-webinar sebelumnya, itu sudah masuk di dalam kegiatan ini. Karena ini berkaitan pula dengan lampiran khusus secara utuh, berkaitan pula dengan penyusunan PTK kita. Lalu berikutnya Bapak Ibu, untuk Pak Amrul, ini adalah program pengawasan, kepengawasan. Kalau ini berkaitan dengan peningkatan kompetensi pedagogik guru, maka kepengawasan bidang akademik, misalnya gitu ya Pak Amrul ya. Lalu berikutnya, foto-foto penting yang berkaitan pula. Misalnya Bapak Ibu, foto penting berkaitan dengan pada saat Bapak Ibu ngambil siklus 1. Pada saat Bapak Ibu ngambil siklus 1, menggunakan Zoom misalnya, atau Google Meet seperti ini, maka ada fotonya. Pada saat Anda, anak-anak itu bertanya, anak acungkan jari, maka pada saat itu Bapak Ibu bisa mengambil gambarnya. Ya. Kemudian untuk Pak Amrul misalnya, pada saat Pak Amrul membimbing, berarti ada guru, ada Pak Amrul, misalnya, maka ada fotonya di situ. Kemudian pada saat Pak Amrul misalnya melakukan pembimbingan secara offline, maka sebaiknya ada foto siapa yang dibimbing. Dan itu dalam kegiatan pembimbingan Pak Amrul mestinya ada daftar hadir, kemudian ada jurnal pembimbingan. Jadi apa yang kita tulis itu yang ada di bab 4 semua didukung dengan data di data penunjang ini. Ini ya Bapak Ibu ya. Kemudian termasuk teman-teman yang dari PTK, Bapak Ibu juga harus mencantumkan kalau menggunakan evaluasi itu ada soalnya juga jangan lupa harus ditampilkan. Karena guru juga wajib menyusun di antaranya apa itu berkaitan dengan berkaitan pula dengan kisi-kisi soal, maka Bapak Ibu juga kisi-kisi soal yang berkaitan dengan itu bisa ditampilkan. Nah, kemudian berkaitan dengan Bapak Ibu mengambil dari sumber YouTube misalnya, YouTube yang berasal dari kegiatan Bapak Ibu yang sudah melakukan pengambilan dokumen siklus 1 maupun siklus 2 yang sudah di YouTube-kan, maka link YouTube-nya dicantumkan Bapak Ibu. Ya, link YouTube beserta dengan screenshot-nya itu Bapak Ibu. Kemudian berkaitan pula dengan hal ini, kalau ada yang di FB, suka di FB, silakan linknya FB, linknya IG dan sebagainya Bapak Ibu itu bisa cantumkan. Demikian ya Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan, masukan untuk Bapak Ibu semuanya. Ini adalah pembekalan saya yang terakhir. Silakan kalau Bapak Ibu ingin melibatkan saya nanti pada saat
seminar, silakan diundang saja secara resmi. Nanti saya akan mengikuti sesuai dengan kondisi yang ada. Tapi saya utamakan ini menjadi bagian dari tanggung jawab saya. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan Bapak Ibu, karena keterbatasan waktu dan sebagainya. Ini juga hari kerja Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan ini bagian dari amal baik kita semua, dan manfaatnya Bapak Ibu nanti bisa digunakan untuk anak-anak didik kita, sehingga ini bagian dari amal jariah kita. Sekali lagi mohon maaf, sehat selalu Bapak Ibu, jaga kesehatan, jangan lupa, supaya kita bisa mewujudkan impian kita. Tinggal 1 tanggal lagi menyusun laporan, kemudian diseminarkan. Setelah seminar, silakan Bapak Ibu ditandatangani oleh kepala sekolah maupun pengawas untuk Pak Amrul, sehingga Bapak Ibu sudah nyampe kepada finish. Begitulah tanggung jawab saya. Ketika Bapak Ibu sudah tanda tangan, itu berarti Bapak Ibu sudah selesai. Nah, sebelum Bapak Ibu nanti mengumpulkan, saya minta kepada Bapak Ibu guru nanti untuk bisa mengisi data ringkas berkaitan dengan temuan Bapak Ibu yang menyusun PTK maupun PTS. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Silakan Mas Budi, kalau mau dibuka kesempatan bertanya, silakan. Ya, terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Kasmudi yang telah memberikan atau menyampaikan paparan yang panjang lebar. Mudah-mudahan kita bisa mencerna, memahami, serta dapat melaksanakan tugas-tugas kita ini, khususnya yang berkenaan dengan penelitian tindakan kelas maupun tindakan sekolah. Baiklah, untuk sesi yang berikut yaitu penguatan. Mari kita buka forum diskusi atau tanya jawab seputar atau sekitar pembahasan penulisan laporan siklus atau yang berhubungan dengan pelatihan kita ini. Ya, untuk ini kami berikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada rekan-rekan. Ya, dipersilahkan kepada siapa yang pertama mau. Ya, Pak izin Pak Kasudi. Oke, silakan. Mohon izin Pak. Silakan Mas Ebni, silakan. Oke, ini Pak terkait data di bab 4. Saya sudah menyusun bab 4 ini sekitar sudah 70% selesai Pak. Hanya ada sedikit kebingungan dalam mengolah data terkait dengan ini kan di siklus 1 ini kan dan siklus 2 Pak. Saya kan ada 2 pertemuan Pak. Nah, di tiap pertemuan itu kan Pak kita selalu mengadakan penilaian. Artinya kan dari 2 siklus ini ada 4 penilaian Pak. Ya. Nah, yang kenyataannya kan yang kita lihat dalam membandingkan antara siklus 1 dan siklus 2 itu kan grafiknya selalu hanya muncul satu grafik ya. Siklus 1, kemudian satu grafiknya siklus 2, kemudian kan grafik yang ketiga biasanya ada rata perbandingannya Pak. Nah, pertanyaan saya adalah yang pertama, apakah penilaian di pertemuan 1 dan pertemuan 2 itu digabung, diambil rata-rata untuk penilaian di siklus 1, kemudian di siklus 2 juga demikian, sehingga pada saat nanti perbandingannya kan di grafik, maka akan muncul juga tidak terlalu banyak grafik yang muncul. Itu Pak, yang pertama pertanyaannya Pak. Okay. Terus untuk pertanyaan yang kedua Pak terkait dengan masih di bab 4 juga, ini kan saya menggunakan ini ya Pak. Jadi betul Mas Ebni yang sudah sampaikan, jadi supaya tidak terlalu banyak. Halo? Oke ya Pak. Betul. Jadi supaya tidak banyak tampilan grafik, maka diambil rata-ratanya saja Mas. Iya Pak. Ya, oke, clear itu ya. Oh, oke, ya. Lanjut kalau ada pertanyaan lagi. Terus ini Pak, satu lagi Pak. Ini kan di kabupaten kami Pak di Balangan. Ini kan untuk tim penilai biasanya kan Pak kami ada membagikan draft untuk
penilaian PTK. Nah, di draft itu kan Pak, di bab 4 itu kan ada memuat yang namanya deskripsi kondisi awal, Pak. Nah, pertanyaan saya, apakah boleh Pak kita sisipkan itu di bagian bab 4 setelah deskripsi kondisi sekolah, Pak? Kita sisipkan deskripsi kondisi awal. Ya, apakah boleh Pak disisipkan itu? Karena menyesuaikan dengan aturan di Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan, Pak, seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Meni. Prinsipnya, kalau dari pandangan saya dari akademisi berkaitan dengan keilmuan metodologi penelitian itu sifatnya fleksibel. Nah, karena itu Mas Sepni mungkin barangkali untuk juga membantu saya, membantu teman-teman, sistematika maupun aturan-aturan berkait dengan penilaian angka kredit yang berlaku di Kabupaten Balangan misalnya gitu, itu bisa dikirim ke saya, sehingga saya bisa melihat dari luar bahwa ini adalah karya Bapak Ibu sudah memenuhi persyaratan yang diminta oleh angka kredit yang ada di Kabupaten Balangan. Itu ya Mas Sepni ya? Enggak. Cukup jelas Mas Sepni? Iya, jelas Pak, jelas Pak. Jelas Pak. Baik, terima kasih. Ya, lanjut silakan kalau masih ada teman-teman yang mau bertanya. Ya. Ya, silakan Bapak Ibu yang lain kalau ada pengen bertanya. Kamrullah, ayo. Taibah, oh, baik, Taibah yang tanya. Silakan Bu Taibah, langsung Bu Taibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya hanya mau bertanya, ini kan kalau kami dari PTK ini ada observernya 2, Pak. 2 orang observer kan kemarin. Oh ya. Nah, apakah itu datanya ditampilkan dulu satu-satu baru dirata-ratakan atau rata-ratanya saja Pak yang ditampilkan untuk bab 4-nya Pak? Bu Taibah, kalau ada 2 observer, tiap satu siklus diambil rata-ratanya Bu nilainya. Ya, lalu Bu Taibah jangan lupa ya, berkaitan dengan isi RPPI misalnya, kalau yang digunakan RPP-nya sekarang 1 lembar, maka nanti di pendahuluan atau di tujuan penelitian itu apa kesimpulannya, kegiatan intinya itu apa, di kegiatan evaluasi atau penutupnya itu apa. Jadi nampak itu ya Bu Taibah. Oke. Cukup jelas Bu Taibah? Iya, jadi rata-ratanya aja ya Pak ya? Betul, ya. Rata-ratanya aja. Sama dengan aktivitas siswa gitu juga ya Pak ya, rata-ratanya juga dari kedua observer. Betul, iya, guru maupun siswa sama diambil rata-ratanya. Ya. Iya, makasih dulu. Oke, makasih dulu Pak. Baik, terima kasih Bu Taibah. Ya, salam buat teman-teman di Kabupaten Banjar Bu ya. Oke, lanjut. Ya, silakan Bapak Ibu yang lain. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya, silakan Kamrullah. Ya, Ini Pak, di sini saya mau tanya sedikit Pak tentang PTS saya. Yang pertama tentang instrumen pengamatan itu, saya perlunya itu dari mana nanti Pak? 1. Yang kedua, untuk langkah-langkah yang nanti saya tuliskan pada bab 4 itu, siklus 1 maupun siklus 2, itu yang langkah-langkah FGD atau bagaimana Pak? Ya, betul. Karena Bapak itu langkahnya FGD, maka FGD di siklus 1 kegiatannya meliputi apa? Iya. Kemudian di siklus 2 melakukan FGD juga Pak Amrul. Iya. Itu kegiatannya apa saja. Kemudian bandingkan kegiatan FGD 1 dan kegiatan FGD yang kedua, perbedaan capaiannya bagaimana?
Ya, lalu dicari jawabannya. Mengapa begitu? Ya Pak. Ya. Pak Amrul ya. Prinsipnya begitu. Oke. Untuk langkah Lalu pengamatan tadi, Pak. soal apa isi pengamatan ya? Instrumen pengamatan, G. Ya. Ya. Yang pengamatan itu bentuknya Pak, Ya. bentuknya checklist Pak, checklist tentang langkah-langkah yang Bapak Amrul lakukan pada saat melakukan FGD Pak. Oh, ya. Ya. Halo, Pak. Halo Pak Amrul. Ya, jadi yang Ya. waktu pengamatan Bagaimana tadi, suara Pak, bisa ya. diterima Pak Amrul? Enggak, suaranya aja yang hilang, Pak. Ya. Jadi gini aja Pak Amrul. Pak Amrul. Ya. Nanti, ya, Pak Amrul bikin Ya. ya langkah-langkah di FGD itu apa? Oke, Ya. Pak Amrul ya. Oke. Kemudian nanti dikirim ke saya. Oh, ya. Nah, dikirim ke saya, nanti saya berikan masukan. Kemudian nanti yang nyontreng itu kan pengawas misalnya, atau kepala sekolah lain. Ya. Ya, nanti minta tanda tangan kepada pengawas atau kepala sekolah yang pada saat itu menjadi saksi Bapak Amrul pada saat melakukan pengambilan data FGD. Oke. Bagaimana Pak Amrul? Untuk observer, Pak, nanti apa yang dia lakukan, Pak? Observer. Peran observer di sini di mana nanti? Yang dilakukan Observer. yang dilakukan observer itu kan pada saat Pak Amrul melakukan pendampingan, ya, Oh, ya. dia kan datang atau menyaksikan. Nah, mereka datang atau menyaksikan lewat virtual, misalnya kalau lewat virtual. Oh, enggak. Nah itu. Oke. Jadi lebih bagus kalau saran saya, Ya. mending ada kepala sekolah yang lain datang ke tempatnya Bapak Heeh. pada saat Bapak sedang rapat. Ya. Nah, syukur kalau di slide-nya ditulis di situ FGD tentang ini. Ya. Nah, lalu yang bersangkutan datang diambil fotonya, Pak. Enggak. Nah, dengan diambil fotonya, dia mau diambil fotonya berarti nanti disuruh tanda tangan di instrumen tadi. Oke, Pak. Ya, itu pengamatan. Saya kira mudah aja ya, Pak. Pak Ya, oke. ya. Sementara terima CV-nya dulu, Pak. Cukup, Pak. Baik, terima kasih Pak Amrul. Mudah-mudahan lancar Pak Amrul ya. Saya tunggu ya instrumennya ya. Ya. Oke, lanjut. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Ayo dipersilakan Bapak Ibu. Pak Biden gimana? Halo, Pak Biden. Pak Edi biasanya ini. Mas Edi biasanya pertanyaannya tajam. Mas Edi silakan. Enggak, silakan. Ya. Pak Edi Mufianor. Cukup dulu, Pak. Oh, cukup, enggak. Ya, kalau cukup ya yang lain silakan. Pak Biden, kalau ada silakan. Silakan. Belum ada. Tahu Ibu Nurmaini ini? Pak Bidin ya. Enggak. Silakan Pak Bidin. Halo? Oke Mas Budi, siapa lagi yang mau tanya? Ya, Bapak Ibu silakan kalau ada. Ya, sambil menunggu kita beri waktu sekitar 5 sampai 10 menit lagi. Di sini Oke, mohon izin, Pak. geng ya silakan. Oke, bertanya. Oke. Ini Pak, untuk hasil belajar siswa itu kan di bab 4 itu Pak, apakah kita tampilkan ke semua siswanya atau kita ambil langsung kita simpulkan saja pada tabel, 2 tabel saja, maksudnya 2 baris tabel aja. Tabel pertama misalnya siklus 1 berapa yang tuntas, berapa yang tidak.
atau kita jelaskan semua, kita munculkan nama semua siswanya Pak untuk yang hasil belajarnya Pak. Bagusnya seperti apa Pak kira-kira? Bawa mana? Iya bawa. Tanam. Ya bawa. Tutup uyah, bawa. Ngomong ya. Oh Bapak. Yang lain-lain Pak. Ada. Bawa lah. Nah, balik kita. Halo Pak, bisa kedengaran Pak Suraulun Pak? Halo? Halo Pak, oke. Ya. Pertanyaan umum tadi Pak, gini Pak, kan di hasil belajar siswa itu, apakah kesemua nama siswanya kita munculkan di bab 4 itu, atau secara kesimpulan saja, nanti yang detailnya itu dalam pilihan Untuk saja? hasil belajar siswa kan sifatnya bersifat data pendukung. Ya, ini cukup ratanya, kemudian hasil penilaian secat itu siklus 1 maupun siklus 2, rekapnya filteran Oh, oke. menjadi lampiran. Oke. Ya, jadi semua yang berkaitan dengan 4K. buat data, semuanya kita langkah-langkah yang kita lakukan di PTK maupun Kayak PTS enak deh orang itu lagi. harus muncul di lampiran supaya pada saat Bapak Ibu nanti dinilai oleh tim angka kredit sudah lengkap semuanya. Jadi yang pertama pengalaman saya pada saat menilai kan pertama soal unsur dulu. Oke. Ya, yang kedua soal judul. Oke. Yang berikutnya adalah berkaitan dengan sistematika. Ya, baru masuk di substansi. Oke. Kan begitu. Nah, kami pemberian ditambah lagi dengan nanti masuk berikutnya di kegiatan seminar. Dan maka mereka sudah bisa memberikan masukan lebih awal. Oke. Ya, masih ada Mas Jemni? Sepertinya itu Pak yang jadi kendala, yang sebenarnya yang ini sudah dikerjakan keempat Pak, cuma ternyata banyak Pak halamannya punya saya, makanya ini mau disedikitkan. Banyak sekali ya. Mungkin ini sudah 28 halaman Pak, karena saya detail menceritakannya Pak. Makanya karena saking detailnya sudah 28 halaman nih Pak. Baru bab 4 ini 28 halaman sudah. Belum selesai padahal. Ya. Sudah 24 di halaman. Masih banyak Pak. Ini di bab 4 aja. Ini bab 4 sudah 28 halaman Pak. Oh, luar biasa. Ya, kalau bisa di-press Mas ya. Kalau bisa di-press. Makanya mau ini makanya tadi kan saya tanya kalau memang ini kan jadi mau disederhanakan juga Pak. Ini. Terima kasih banyak loh Pak. Mas Efni nanti gini, kalau sudah menyusun sampai di bab 5, bisa dikirim aja secara Japri ya, pakai WA. Nanti saya bantu melihat mana yang perlu disederhanakan, mana yang perlu dipertahankan, sehingga pembaca tidak diajak membaca secara panjang itu, kira-kira begitu. Oke. Nah, mungkin Pak, ini mungkin masukan juga untuk kawan-kawan di sini Pak, karena kan di buku 4 panduan PKB itu kan Pak bahwa PTK kan yang mempunyai nilai kredit kalau dihadiri oleh minimal 15 orang dari 3 sekolah berbeda. Sedangkan jumlah kita ini kan Pak yang tinggal cuma 14 orang. Ini pun yang aktif hari ini pun tidak sampai 14 Pak yang ikut kegiatan hari ini. Mungkin saran ulun Pak nanti Pak Budiani selaku fasilitator istilahnya nanti bisa mengundang pihak dinas atau mengundang tim penilai dari pihak dinas pendidikan untuk melengkapi supaya jumlahnya memenuhi 15 orang Pak, karena itu Pemda tidak menyalahi regulasi yang ada yang tertulis di buku 4 panduan PKB Pak. Ya, insya Allah. Ya, mungkin seperti itu Pak. Ya, saya sepakat itu ya, itu bisa Mas Budi tidak lanjuti. Saran saya ada 2 hal.
Yang pertama, libatkan MGMP. Apakah K3? Misalnya kalau Pak April berarti K3S ya. Kemudian kalau di Mas Budi berarti KKB. Nggih. Kemudian kalau Mas Hefdi berarti perlu MGMP. Ya, MGMP yang berkaitan dengan bahasa Indonesia misalnya. Ya. Nah, di samping tadi ada tim penilai dan tim dari Dinas Pendidikan. Sehingga kita akan memastikan sekali langkah itu sudah sekaligus nanti akan hasil legitimasi itu. Begitu Mas Budi dari saya. Nggih. Ya, terima kasih Bapak. Mungkin kira-kira cukup dulu pertemuan kita pada pagi hari ini, yang mana cukup panjang lebar sudah paparan dari narasumber kita Bapak Kasmudi, kurang lebih 1,5 jam. Kalau ada hal-hal yang masih yang perlu ditanyakan atau dikonsultasikan, silahkan via WA, baik itu grup ataupun pribadi atau secara langsung. Nah, jadi di sini saya selaku peserta sekaligus penyelenggara mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pembimbing ataupun pendamping PTK beserta tim, khususnya kepada Bapak Dr. Kasmudi selaku ketua tim pendamping atau pembimbing. Di sini yang walaupun anggota tim pembimbing tidak ikut terlibat secara langsung di virtual kita, namun ulun yakin di luar sana ataupun sangat membantu dalam proses bimbingan ini, khususnya kepada rekan-rekan yang lain seperti Ibu Taibah dan mungkin sini ada beberapa orang lain lagi yang pembimbingnya itu mungkin selain dari Bapak Kasmudi langsung. Yang jelas semoga tidak mengurangi semangat kita dalam menyusun atau menyelesaikan tugas kita dalam mengikuti BEMTEK PTK atau PTS Kabupaten Balangan tahun 2020 ini. Demikian yang dapat ulun komentari ataupun pandu pada pertemuan virtual pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan juga semoga kita selalu diberikan kesehatan jasmani maupun rohani, sehingga kita kembali bisa melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar seandainya nanti dilaksanakan secara langsung atau tatap muka. Dan juga di sini kami selaku penyelenggara juga tetap mengharapkan partisipasi, baik itu berupa kehadiran dalam virtual ini maupun juga dalam hal administrasi, yaitu menyelesaikan segala macam apa-apa yang kami bagikan di classroom ataupun di grup yang mungkin ada kaitannya dengan bimbingan ataupun hal-hal yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan khususnya. Nah, untuk hari ini ulun ingatkan untuk absen ataupun kehadiran presensi sudah ulun buatkan, bisa langsung di kolom chat sudah ada linknya, ataupun juga silakan dibuka di Classroom BEMTEK. Demikian yang dapat ulun sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Kasmudi beserta tim. Terima kasih kepada para peserta BEMTEK PTK PTS. Ulun akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih izin live. Terima kasih, Oke, Pak. oke, silakan, Ya, silakan. makasih. Sama-sama. Terima kasih banyak, Pak. Oke, sama-sama.